and we gonna let it. Selamat siang halayak ramai. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, kuharap sehat. Kami dari kelompok A, terutama saya, Haris Aditya Pratama, dan rekan-rekan saya, Angga Pratama, Hayatun Nupus, dan Neti Susilawati. Pada siang ini, kami akan menjelaskan tentang organisasi regional. Apa itu organisasi regional? Organisasi regional adalah organisasi yang hanya berada di kawasan yang sama. Kegiatan organisasi regional juga meliputi berbagai bidang. Yang pertama, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN diprakarsai 5 tokoh dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Menteri Luar Negeri Singapura, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina. Pembentukan ASEAN disebabkan adanya kesamaan latar belakang kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kesamaan tersebut sebagai berikut: kesamaan kebudayaan, bahasa, adat, tata krama, dan pola kehidupan. Dan ada kesamaan nasib sebagai negara bekas jajahan negara asing. Dan terakhir, kesamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Kerjasama ASEAN semakin berkembang setelah dibentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA menjalankan kegiatannya sesuai skema Common Effective Preferential Tariff atau CEPT yang disepakati pada tahun 1993. Selanjutnya, pada pelaksanaan Bali Concord II tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN mencanangkan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Rencananya, MIA akan mulai dijalankan pada tahun 2015. MIA akan menekankan kegiatannya dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu ada yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan organisasi yang menangani kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC atas prakarsa Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Pembentukan APEC dilatar belakangi oleh perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Pasifik merasa perlu adanya forum non-formal untuk membicarakan liberalisasi, perdagangan, dan investasi. Pembentukan APEC didorong oleh faktor-faktor seperti bayangan kegagalan atau Uruguay Round yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme, dan ada munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti NAFTA dan AFTA. Perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur, adanya pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat dicapai jika didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun internasional. Maaf sebelumnya, kan aing belum makan jadi agak-agak salah, dimaklumin atuh. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII. MII merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang bersifat regional antara negara-negara di kawasan Eropa. Pembentukan MII berawal pada tahun 1950 ketika Prancis mempunyai keinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam suatu wadah kerjasama yang terbuka. Kerjasama ini ditujukan untuk negara-negara Eropa. Keinginan tersebut terwujud setelah penandatanganan European Coal and Steel Community atau HEC. Penandatanganan HEC dilakukan oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Belanda, dan Italia. Yang keempat ada Uni Eropa atau European Union.
Masyarakat ekonomi Eropa mulai berganti nama menjadi Uni Eropa pada tanggal 7 Februari tahun 1992 melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani di kota Maastricht, Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh 12 negara anggota MII, yaitu Spanyol, Prancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Yunani, Denmark, Irlandia, Portugal, dan Inggris. Kebanyakan ya tuh, susahnya nyebutinnya. Perjanjian Maastricht membawa MII menjadi Uni Eropa yang menggunakan konsep kesatuan Eropa melalui The Treaty on European Union yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 1993, 7 Februari tahun 1992 melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani di kota Maastricht, Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh 12 negara anggota MII, yaitu Spanyol, Prancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Yunani, Denmark, Irlandia, Portugal, dan Inggris. Kebanyakan ya tuh, susahnya nyebutinnya. Perjanjian Maastricht membawa MII menjadi Uni Eropa yang menggunakan konsep kesatuan Eropa melalui The Treaty on European Union yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Yang kelima adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang anggotanya terdiri atas beberapa negara di kawasan Amerika Utara. NAFTA bertujuan memudahkan negara anggota dalam kegiatan perekonomian. NAFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar kedua setelah Uni Eropa. Kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok diatur dalam perjanjian China-ASEAN Free Trade Area atau SAFTA. SAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Ketujuh, South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. SAARC didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara-negara ASEAN Selatan yaitu Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC memarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC ditarbelakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan. Kepercayaan dan pengertian tujuan berdirinya SAARC untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. 9 negara pengamat yaitu Australia, China, Uni Eropa, Iran, Jepang, Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan Amerika. Cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.